Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sama SPD MPD selaku dosen pengampu, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kami semua dapat menyelesaikan tugas kali ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengkikis kita dari alam kejahiliaan menuju alam ihdinas siratal mustaqim. Pada kesempatan kali ini, saya Invita Humawadah selaku moderator dan rekan saya yaitu Jumailatul Mufidatul Kamilah dan Masruh selaku pemateri yang akan membahas tentang dimensi kreativitas psikologi. Langsung saja ke materi. 1. Pengertian kreativitas. Kreativitas identik dengan kemampuan seseorang untuk menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru atau memodifikasi yang sudah ada, serta melahirkan solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Kreativitas adalah kecerdasan pikiran yang bekerja secara bersama-sama, melibatkan penglihatan dan inovasi meskipun sering ditemukan dalam seni kreatif. Kreativitas dan dapat ditunjukkan dalam setiap mata pelajaran atau dalam setiap aspek kehidupan. Kreativitas juga dapat diartikan dalam sebuah revolusi pengalaman global. Pengalaman global di sini termasuk kemampuan mengembangkan kognitif, afektor, psikomotor, dan sebagainya. Pada gilirannya, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan yang ditandai dengan orisinalitas dan ekspresif seperti dalam menulis kreatif. Selanjutnya, Koni Semiawan menjelaskan sebagai berikut. Kreativitas memiliki cakupan pengertian bagi individu dan masyarakat. Dalam kaitannya, individu adalah kemampuan untuk mengatasi masalah berkenaan dengan tugas manusia. Sedangkan pada tingkat masyarakat, kreativitas adalah menghasilkan ilmu baru, gerakan baru dalam seni perubahan budaya, dan program sosial baru dalam bidang ekonomi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas identik dengan menciptakan, mengembangkan, menemukan, dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan ide, pendapat, gagasan, atau produk yang belum ada sebelumnya, atau memodifikasi yang telah ada dan berdaya guna yang dapat dimanfaatkan. B. Tahap perkembangan dan kreativitas. Perkembangan kreativitas merupakan bagian dari aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan menurut Jean Piaget, David, dan Swan menjelaskan kemampuan mengembangkan kreativitas sudah mulai tumbuh karena anak sudah mulai mengembangkan memori dan telah memiliki kemampuan untuk memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Meskipun dalam jangka pendek, Jean Piaget mengemukakan proses perkembangan anak sampai mampu berpikir seperti orang dewasa melalui tahap perkembangan. Perkembangan kreativitas melalui 4 tahap, yaitu tahap sensorimotor, praoperasional, tahap operasional, dan tahap operasional formal. Masing-masing tahapan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tahap sensor motor, kegiatan intelektual yang diterima secara langsung melalui indera. 2. Tahap prosesional, keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi, bukannya berdasarkan analisis rasional. 3. Tahap operasional konkret, kemampuan berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. 4. Tahap operasional formal, mereka dapat mengaplikasikan cara berpikir terhadap permasalahan dari semua kategori, baik yang abstrak maupun konkret. Tahapan perkembangan tersebut menjadi bagian dari kehidupan manusia yang dapat dilihat, diamati, semuanya berproses seperti sebuah rangkaian yang berkelanjutan. Harvegus adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas. C. Faktor yang mempengaruhi kreativitas. Kreativitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Rogers dalam Munandar menjelaskan 2 faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu faktor internal atau dari dalam diri individu itu sendiri, dan eksternal atau faktor di luar dari individu itu sendiri.
Hal ini jika dihubungkan dengan faktor perkembangan manusia dilihat dari teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget bahwa manusia sebenarnya telah memiliki kecerdasan kognitif sebagai bawaan lahir yang dapat dikembangkan berdasarkan kemampuan manusia itu sendiri. Manusia dapat mengembangkan ide atau pendapat berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Kemampuan mengembangkan inilah yang dinamakan dengan kreativitas. Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan adalah faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri. Faktor luar ini bisa berasal dari keluarga, lingkungan, pemberian motivasi, dan lain-lain. Selanjutnya, Herlock mengatakan bahwa secara umum terdapat faktor-faktor penentu yang dapat pula mempengaruhi kreativitas, yaitu 1. Jenis kelamin. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa laki-laki akan lebih cenderung kreatif dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini terjadi karena perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki cenderung lebih berani mengambil resiko dibandingkan dengan anak perempuan yang cenderung lebih berpikir 2 kali dalam bertindak. 2. Kondisi sosial ekonomi. Dengan kondisi sosial ekonomi tinggi akan cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi lemah. Hal ini dikarenakan anak dengan kondisi sosial ekonomi tinggi, cara mendidik terhadap anak akan lebih demokratis dibandingkan dengan ekonomi lemah. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang kreativitas pada anak. 3. Ukuran keluarga anak yang berasal dari keluarga kecil akan memiliki kecenderungan yang lebih dalam hal kreativitasnya dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anggota keluarga lebih banyak. 4. Lingkungan kota dan desa. Anak yang tinggal di lingkungan desa akan lebih rendah dalam hal kreativitasnya jika dibandingkan dengan anak yang tinggal di kota karena pedesaan pada umumnya memiliki pola asuh otoriter. Hal ini dapat sedikit menghambat kreativitas pada anak. 5. Intelijensi anak. Yang memiliki intelijensi tinggi akan cenderung lebih kreatif jika dibandingkan dengan anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Hal ini dikarenakan anak dengan kemampuan intelijensi tinggi lebih akan mampu membentuk gagasan baru pada berbagai situasi sosial serta penyelesaian konflik. Beberapa prinsip yang harus dipelajari oleh guru dalam mengembangkan kreativitasnya diantaranya: 1. Memenuhi perbedaan dan karakteristik peserta didik yang belajar baik dari minat, dari mana siswa berasal, dan sebagainya. 2. Belajarkan siswa dalam situasi aman dan nyaman, artinya siswa harus dibuat untuk merasa nyaman dulu dengan materi pembelajaran dan membuat pembelajaran yang aman. 3. Setiap peserta didik mempunyai potensi untuk mengembangkan pengetahuan tentang materi pembelajaran berdasarkan pengalamannya. 4. Aktivitas pembelajaran menghubungkan pengetahuan siswa dengan pengetahuan yang akan dikembangkan. Contoh, guru meminta siswa untuk menganalisis tari dan unsur tari yang ada, di mana siswa berada. Setiap siswa mengembangkan pengetahuan unsur tari berdasarkan pemahaman dan pengalamannya. D. Upaya mengembangkan kreativitas dan implikasinya dalam pendidikan. Kreativitas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu misi yang harus dikembangkan dalam lingkungan pendidikan. Untuk kesiapan siswa dalam menghadapi era tantangan global, untuk mengembangkan kreativitas, Rahmawati menjelaskan 4 faktor pendukung dan mengembangkan kreativitas. 1. Rangsangan mental. Suatu karya kreatif dapat mencuri jika anak mendapatkan rangsangan mental yang mendukung. Dengan adanya dukungan mental anak, mental anak akan merasa dihargai dan diterima keberadaannya, sehingga ia akan berkarya dan memiliki keberanian untuk memperlihatkan kemampuan sebaliknya. Juga tanpa dukungan mental yang positif bagi anak, maka kreativitas tidak akan terbentuk. Yang kedua, iklim dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sekitar anak sangat berpengaruh besar dalam menumbuhkan perkembangan kreativitas. Lingkungan yang sempit, pengap, dan menjemukan akan terasa muram dan tidak bersemangat dalam mengumpulkan ide cemerlang. Yang ketiga, peran guru. Peran guru adalah tokoh bermakna dalam kehidupan anak. Guru memegang peranan lebih dari sekedar mengajarkan, melainkan mendidik dalam arti yang sesungguhnya.
Guru kreatif adalah guru secara aktif mampu menggunakan berbagai macam pendekatan dalam proses kegiatan belajar akan membimbing siswanya. Yang keempat, peran orang tua adalah beberapa sikap orang tua yang dapat menunjang tumbuhnya kreativitas anak, yaitu salah satunya adalah menghargai pendapat dan mendorong anak untuk dapat mengungkapkan pendapatnya, serta memberi dorongan dan memberikan masukan berupa arahan untuk anak dalam menentukan langkah apa yang hendak dicapai.